ngajarnya sendiri-sendiri. Tuh loh. Bahasa Indonesia pun begitu. Nih, tanggung jawab sambil masing-masing kerja keras, rasa ingin tahu, menambah keberanian, kreativitas dan membangun. Susah loh Bu. Apa bekerja sama orang susah. Buat kita semua, selamat siang Bapak Ibu menjelang sore, ini sebenarnya sudah sore ya. Kalau di PGSD, perkenalkan saya Lydia Chandra. Saya kalau di PGSD itu generasi yang separuh banyak. Artinya itu apa? Tidak sesenior Pak Otif itu senior saya, tetapi saya pasti lebih senior. Atau Bu, beliau ini Teh Yeti. Ini yang paling banyak ini, ya kan? Nanti akan menjadi pamungkas kita. Nah kalau saya pasti di atasnya Bu Ika atau Pak Taufik atau bahkan yang paling baru itu tadi Bu Tias, ya kan? Bu Tias. Jadi makanya saya bisa bilang nih generasi separuh tua. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya melanjutkan apa yang sudah dibicarakan oleh Bu Ika dan Pak Otik tadi. Tadi Pak Otik banyak bercerita tentang mobile learning-nya. Yang kalau atau Bu Ika tentang LMS gitu kan, yang menurut Bapak Ibu tuh saya tahu, saya begitu Bu Ika atau Pak Otik bicara gitu ya, saya melihat Bapak Ibu tuh melihat awan-awan, wah apa itu LMS, apa itu mobile learning gitu kan ya, sesuatu yang Bapak Ibu kayaknya jauh dia dari kita gitu ya Pak ya, jauh dari kita gitu kan ya, kayaknya nggak akan sampai kayaknya saya pensiun nanti juga belum nggak akan sampai LMS gitu kan, walaupun ibu-ibu yang masih muda-muda jadi cantik nih ya, nggak akan sampai sana. Tapi Bu, dalam hidup itu pasti saya merasa selalu ada faktor yang tidak bisa kita temukan. Contoh ya Pak ya, Bu, siapa yang tahu bahwa kemarin tahu-tahu dari kita yang aktif di sekolah, tahu-tahu langsung berat harus ngajar dari rumah. Pandemi COVID-19. Semua seluruh dunia tidak mempersiapkan untuk COVID-19. Tidak ada dari kita pun satu pun ya yang mempersiapkan diri untuk bisa ngajar daring. Bahkan saya pun tidak mempersiapkan diri, tahu-tahu harus bisa daring. Yang nggak punya HP, tahu-tahu harus punya HP. Semua dari HP. Kemarin ada yang Zoom. Boro-boro kemarin Zoom ya. Tahu-tahu harus bisa Zoom, harus bisa bikin media dari apa? Nggak tahu ya pokoknya ibu mau angkatan tahun berapa, gitu kan ya? Mau 50, 60, 70, 80, 2000, gitu kan ya? Tetap harus bisa. Nah, selalu Pak, di dalam hidup itu ada faktor X yang kita nggak tahu. Jadi apapun, itu baru satu. Kemudian yang kedua adalah apa yang dikatakan Bapak tadi, saya lupa, depopulasi. Tadi ada yang bilang tentang penggabungan, di-grouping ya. Itu terjadi karena depopulasi. Semakin lama orang malas punya anak yang banyak. Pengangkatan dulu tetap, tapi orang malas punya anak banyak. Kalau dulu, kayaknya murid SD itu banyak banget gitu ya. Banyak banget murid. Nah sekarang murid semakin sedikit Pak. Bahkan di Jepang pun murid itu tinggal 1, tinggal 2. Orang malas Pak punya anak. Karena kenapa? Expensive, mahal sekali Pak anak itu. Perawatannya, sekolahnya sangat mahal. Ibu sudah berkeluarga? Anaknya berapa? 2. Nah itu baru 2 Pak. Saya punya 2. 2 tadi ya? 2. Sudah 1, 2, 3, 4. 2 Ibu? 2 Ibu? 1. Kita sama Bu. Saya udah merasa oleh Ibu. Ibu? Ibu 3. Nah Ibu masih agak lumayan. Ibu? 1. Sama Bu nasi kita. Nah Bapak-bapak. 3. Bagus. Satu istri Pak. Satu istri ya Pak ya. 4 dari 1 istri ya Pak. Yang anak anaknya oke lah Pak tadi. Yang Bapak 2 Bapak. 2 Bapak. 1 istrinya 1. Ibu. Oh iya Ibu. Ibu nanti. Ibu sudah diperkenalkan. Enggak, sudah pengangkatan. Guru. Oh belum. Baik. Yang untuk yang sertifikasi tadi Pak siapa? Bapak. Ibu sedang sertifikasi. Bapak sertifikasi. PPG ya? Nah, Ibu juga PPG. Sudah selesai. Yang sudah berarti siapa Pak? Bapak. Oh, Bapak sudah juga ya. Tahun berapa?
ibu bapak sudah diangkat ataupun PPK semua akan melalui kepada PPD. Semua akan PPD. Kita guru itu kurang loh, Bu. Kurang, guru itu pengangkatannya kurang, ya kan? Mau PPK, memang sekarang pengangkatan dari jalur PNS itu dikurangi menjadi PPK sekarang. Ya kan? Yang baru itu PPK. Nah, ibu bapak, saya tidak bicara ibu bapak dari generasi manapun, sama dengan saya gitu ya. Tapi pada intinya bahwa apapun yang terjadi kita harus mempersiapkan diri untuk pembelajaran yang bahkan kita tidak pernah berpikir tentang hal tersebut, ya kan? Bapak tadi bilang bahwa Bu jangankan seperti itu, di sini nggak ada proyektor, gitu kan ya, nggak ada laptop, gitu kan ya. Tapi hampir semua orang punya gadget, hampir semua anak punya yang disebut dengan HP, ya kan? Bapak ada ibunya HP kan? Ada 2 HP-nya. Nah, pasti lebih Bu, ya kan? Nah, pasti lebih. Anaknya 2 HP-nya bisa 5. Kan ya, ibunya 1, bapaknya 1, anaknya 3, kan ya, yang 1 buat cadangan gitu kan ya, pasti lebih begitu. Bapak dan Ibu, sebenarnya apa yang kami sampaikan di sini itu beracu kepada pengembangan teknologi dan kurikulum yang akan kita laksanakan di ke depan. Artinya apa? Memang betul yang Ibu katakan bahwa 2013 kita masih pakai 2013, tapi 2024 kita akan mulai menerapkan kurikulum merdeka. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita. Dan yang menjadikan dia sangat berbeda itu adalah di kurikulum 2024 kalau kita bilang kurikulum merdeka, pembelajaran akan menjadi sendiri-sendiri. Balik dia. Kalau Bapak Ibu dulu pernah yang sebelum tematik integratif ya, pembelajarannya sendiri-sendiri begitu kan? Nah, ini menjadi balik seperti itu. Kita bicara tentang pembelajaran bahasa ya Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 dia menjadi penggelar tematik integratif. Bapak mau ngajar IPA, mau ngajar IPS, tetap masuknya dari teks bahasa Indonesia. Tapi sekarang enggak Pak. Sekarang beda. IPA dan IPS walaupun digabung, namun dia tetap belajarnya sendiri-sendiri. Tuh loh. Bahasa Indonesia pun begitu, sendiri-sendiri, menjadi balik ke bahasa sendiri-sendiri. Itulah yang menyebabkan guru SD masuk surga. Tahu kenapa? Amin. Karena harus bisa 5 mapel, semuanya harus bisa. Ya kan? Lah, sekarang saya mau tanya, guru mana yang mau belajar 5 mapel susah? Saya aja cuma mapel bahasa aja yang saya pegang. Ibu 5 mapel berarti ibu lebih hebat. Guru SD masuk 20, tapi dengan syarat harus benar ngajarnya, begitu ya Bu ya? Ibu muridnya berapa? 16. Oh kelas enggak? Iya kelas enggak. Ibu? Coba, itu ibu ngajar berapa? Berapa tahun? Kalau ada di antara anak murid ibu itu ya yang menjadi pemuka agama, yang menjadi jenderal, itu tidak lepas dari jasa amal jariahnya ibu. Iya, makanya ibu masuk surga. Pasti ikhlas, karena kenapa? Dari ibu tidak sertifikasi, ya kan? Sampai ibu sertifikasi tetap ngajar. Sampai ada di sini, kalau ibu nggak jadi guru dia ya. Berapa tahun? 2003. Jadi anak saya berarti lebih dari 20 tahun ya. Berapa tuh ngajariannya tuh? Kalau kita berdonasi 100.000 gitu kan ya, nggak akan ngejar dengan apa yang sudah dilakukan ibu ini. Benar itu saya katakan dari hati saya terus. Gitu. Jadi artinya apa? Yang Bapak Ibu lakukan itu sudah sangat layak, bahkan lebih daripada uang yang Bapak Ibu terima setiap hari. Ya. Nah, kita balik kepada kurikulum merdeka ya Bu ya. Seperti yang saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, ya. Jadi nanti Ibu akan melihat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu akan menjadi bukan jadi penggelar, tapi akan menjadi pembelajaran sendiri. Salah satu media pembelajaran yang bisa dipakai dengan pembelajaran dengan model handphone itu adalah Woodboard. Saya sebenarnya tidak akan banyak membahas masalah Woodboard ini karena dia membutuhkan aplikasi. Jadi kayak seperti punyanya Bu Ika tadi ataupun Pak Otek dengan model learning gitu kan ya. Karena di sini belum memungkinkan untuk seperti itu, jadi kami hanya melakukan pengenalan saja, kan ya. Nah sebenarnya kenapa kok perlu media pembelajaran itu? Enggak.
Nah, ada satu sifat, ada salah satu yang gini Bu. Ketika Ibu mau, walaupun sekarang teknologi itu mudah diakses, namun begitu, namun begitu ada yang sekarang itu tergerus Bu, yaitu sikap kerjasama, sikap kolaboratif. Karena kenapa? Saya boleh nanya dengan jujur nggak? Pak, udah pegang HP dari berapa tahun Pak? Berapa kali dari HP? 4 kali. Boleh nggak HP-nya dilihat setengah Pak? Boleh nggak Pak? Dilihat istri boleh? Hebat Bapak suami. Ibu boleh dilihat suami? Ibu boleh? Kalau saya mau enggak Pak, soalnya ada mobile banking Pak. Males saya kalau dilihat suami saya sama. Kalau suami saya lihat mobile banking suami saya boleh. Tapi kalau mobile banking saya nggak boleh dilihat suami Pak. Males ya Pak. Nggak boleh. Tapi kalau saya mencapai seperti boleh. Tapi boleh lah ya. Nah artinya apa? Bahwa HP itu adalah menjadi sesuatu yang individu. Ketika dia mengerjakan sesuatu, anak itu lebih kepada individualistis. Tidak ada lagi sikap-sikap kolaboratif. Itu penting ya Bu. Kalau membuat media, usahakan suatu media itu bisa dikerjakan secara berkelompok. Karena kenapa? Seperti yang dikatakan Optik tadi, kalau dari kecil kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, besarnya akan menjadi sekarang saya dengan tetangga saya Pak, sampai dekat rumah saya satu tembok Pak ya. Saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu kalau dia sakit. Saya nggak tahu kalau dia cuma kami nggak pernah berkomunikasi. Pernah nggak seperti itu? Kalau di sini masih ada nggak sih? Nggak ada. Satu sisi saya sebenarnya senang buat apa? Saya nggak julid. Nggak jadi julid. Saya mau bilang apa? Satu sisi saya merasa nggak ada. Itu yang sekarang terjadi sebenarnya. Rasa individualisme itu yang sangat merusak. Tidak ada namanya sikap kolaboratif dan lain-lain. Ini tanggung jawab masing-masing kerja keras, rasa ingin tahu, menambah keberanian, kreativitas dan membangun. Susah loh Bu. Apa bekerja sama orang itu susah. Susah, sangat sulit sekali bekerja sama dengan orang satu. Itu sebabnya media itu kalau bisa ini tapi kan buat saya tidak bisa menggunakannya di aplikasi. Ini sebenarnya lebih gampang ya Bu, cuma dia bahasa Inggris gitu. Ini manfaatnya ada beberapa mungkin yang ini saya ini logika dua anak yang interaktif karena ini bisa dikerjakan di rumah ya, kerjakan di rumah. Saya ingin sebenarnya saudari bisa selain ini di aplikasi, namun begitu kelihatannya untuk hari ini tidak bisa dilakukan ya. Jadi ini adalah mungkin apa namanya, ini caranya untuk membuat akun. Nah ini template-nya Bu sebenarnya, tapi kelemahannya adalah dia dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ini ada kuis, ada apa gitu ya. Nah saya pengen tahu sebenarnya gini. Mohon maaf ya Bu ya kalau saya ngomong begini. Tolong maafkan saya ngomong duluan ya. Guru-guru senior suka ngomong gini kalau ada pembaruan. Bu yang belajar. Kalau bikin media dia sama Bu yang belajar. Kalau bikin komputer dia belum belajar. Mohon. Merasa yang bahkan yang separuh tua kayak saya juga ngomongnya ayo belajar. Padahal sebenarnya bukan dia nggak bisa. Males aja. Ya kan ya. Ini kita hidupnya kan sudah terlalu sulit. Padahal ada yang muda juga hidupnya sulit gitu. Ya kan? Jadi bukan kadang-kadang itu bukan saya kira ya kalau mau bikin video, apalagi nanti mohon maaf ya Bu ya, saya tidak menanggapi sama sekali tidak. Tapi ini yang saya tahu dan sama kurikulum 2000 kurikulum merdeka bukan banyak ini. Curhat apa ya? Siapa yang kelas 1? Siapa lagi? Kelas 4? Yang lain terundang. Alhamdulillah. Kelas 2 sudah mulai. 25 dong berarti. 1, 2, 4, 5. Yang di mana?
sudah lebih alihkan tanggung jawab ke guru SMP. Kalau di SMP nggak bisa nulis juga, yang salah di SMP itu bukan guru SD. Paling enak. Nah ini sebenarnya adalah situsnya kalau Bapak dan Ibu menginginkan. Sebenarnya gampang kok, bisa di search di Word itu sudah sangat sip ya penjelasannya. Saya tidak banyak berkomentar lagi gitu ya. Jadi artinya secara kesimpulan saya ingin mengatakan Bapak dan Ibu, dalam usia berapapun, dalam kondisi apapun, kita harus siap dengan perubahan, ya kan? Kita ini adalah garda terdepan. Mengenai metode ikhlas, saya percaya 100% seorang guru itu harus ikhlas. Namun begitu, ya, saya tegaskan lagi ya, soal ikhlas kita juga harus dihargai dengan baik. Sertifikasi guru itu adalah salah satu penghargaan dari iya, itu hak kita sebenarnya Pak, hak kita sebagai guru. Di Malaysia, di negara-negara tetangga, tidak banyak Pak profesi yang disebut dengan profesi yang mulia, pekerjaan yang mulia. Salah satu pekerjaan yang paling mulia itu adalah menjadi guru. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Entah terpilih keadaan atau pasangan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Nanti apapun itu profesi Ibu adalah ya. Pada saat saya kalau boleh milih ya, saya juga kepengen tuh punya suami kaya, gitu nggak kerja apa-apa, gitu. Tapi kan saya nggak bisa milih. Sama kan? Siapa yang nggak mau kayaknya Mbak Nia Ramadhani? Semua juga kepengen seperti itu kan. Tapi kan kita nggak bisa memilih, ya sudah kita kerjakan yang terbaik untuk diri kita ya. Semoga anak-anak murid Bapak Ibu nanti insya Allah nggak apa-apa Bu, anak murid Bapak Ibu lupa, tetapi jasa Bapak dan Ibu itu akan tercatat. Nggak akan sudah ada yang mencatat, malaikat yang mencatat itu sudah ada. Nggak usah dikhawatirkan soal tabungan amal. Tapi kalau terlalu juga ya udah jadi presiden anak kita ya, itu saya paling sebel gitu kalau ada anak murid itu sudah apa namanya sudah sukses itu program nggak kenal. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu sekian dari saya. Kebetulan ini ada senior saya yang lebih senior lagi yang akan membawakan tentang IPA atau IPAS gitu, barangkali dibantu dengan nah ini yang Pak Taufik ini sangat fresh sekali ya kan. Nah ini si Teteh kan biasanya nih ini sangat merdu suaranya. Nah, jangan gitu. Kalau saya dan Pak Taufik biasa jadi motivator, kalau Ibu ini sangat bagus suaranya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.